Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari pertama tahun baru 2021. Mudah-mudahan tahun lalu yang pernah kita kerjakan berupa amal soleh Allah lipat gandakan. Untuk itu Al-Fakir akan mengajak hadirin untuk muhasabah bagaimana sebenarnya menyikapi tahun baru. Ada seorang penyair Ibnul Hidayah Al-Wadasi, dia mengatakan, qad aqbalal lailu fina lil jadidah wal urmu yanqusu bi ghairi zaidah wal a'malu tantahi wa la tu'adu ya laitani waqtal ma'adi a'udu. Hadhihi al-amalu lil insani ma yaqul fasiqu fil qur'ani rabbirji'uni a'mal salihan wa wa kalamun abatun mustakmala. Ya sahibi sari ila a'malika ta'malu li baqiyati a'marika al mautu yaqti baghtatan la ta'lamu wal qabru sundukul amal wal muqam. Wallaha nas'alu taufiq lil khairah linas ada wa nanjua fil akhirah. Beliau mengatakan, qad aqbala lailu fina lil jadidah wal umru yanqusu bi ghairi zaidah. Malam tahun baru telah datang kepada kami, sementara umur kita bukan makin bertambah tapi makin berkurang. Jadi hadirin sekalian, kadang kita merasa bangga dengan datangnya tahun baru, padahal sesungguhnya umur kita bukan malah bertambah malah berkurang. Tapi apa yang kita lakukan tadi malam, entah apapun ya, ada yang menyambut dengan zikir, panggang-panggang, itu kita anggap sebagai bentuk rasa syukur karena masih diberikan umur. Tapi sesungguhnya baik tahun baru Hijriah atau tahun baru Syamsiah, sebenarnya umur kita bukan bertambah tapi makin berkurang. Para hadirin, kemudian penyair mengatakan, wal a'malu tantai wala tu'adu ya laitani waqtal ma'adi a'udu. Sementara amal ibadah telah selesai sudah dan tidak bisa lagi kita ulang. Sampai dia mengatakan, ya laitani wifqal ma'adi la'udu. Oh, barangkali aku bisa mendulang kembali amal-amal yang pernah aku lakukan. Gak bisa. Hari kemarin bukan hari ini, hari ini bukan hari esok. Apa yang sudah kita lakukan selesai sudah. Idza tamma syai'u bada'an nafsu. Kalau sudah sempurna, maka lihat kekurangannya. Saudara hadirin, kemudian yang mengatakan, hadhiyal amalul insani ma yaqul fasik bil Quran. Inilah perkataan ini yang sering dikatakan orang-orang fasik, dan itu sebuah hayalan belaka. Rabbirji'uni li a'mal salihan wa wa kalamun abatun mustamala. Itu sebenarnya adalah ucapan yang sia-sia, di mana dia mengatakan, ya Allah, kembalikanlah umurku supaya aku bisa beramal soleh. Saudara hadirin, kalau kita dalam Al-Quran, hatta idza ja'a ahadumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan bima taqul kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Maka begitu mati datang kepada dia, lalu dia mengatakan, rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan bima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku, mudah-mudahan aku bisa berbuat amal soleh lagi. Tapi Allah nyatakan, kalla inna kalimatun wa qailuha. Nonsen, kata Allah, itu hanya sekedar ucapan saja yang diucapkan, padahal di belakang mereka ada alam barzakh yang nanti mereka bakal dibangkitkan. Hadis kalian, ini hayalan-hayalan. Kenapa begitu? Karena dia nggak bisa memanfaatkan umur dengan baik. Tapi kalau kita lihat dalam ayat yang lain,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaq wa akun minasolihin. Ya Allah, tundalah ajalku sesaat saja. Memang kenapa kalau ajalmu ditunda? Aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Saudara, yang paling mahal itu umur. Gak ada yang lain, bukan duit, bukan harta yang ada di rumah kita, tapi umur itu yang paling mahal. Sampai-sampai ada orang tadi ceritakan dalam Al-Quran, semasa hidupnya gak mau berbuat baik. Sampai begitu ruhnya sampai di tenggorokan, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ajalku sesaat saja. Umpama nih orang udah mati, ditunda umurnya 5 menit aja. Yang nggak biasa sedekah, dia akan tunggang langgang keluarkan semua hartanya yang ada di atas lemari, buah lemari, di kolong kasur, bahkan kalau dibuang nggak pakai dikasih. Kenapa? Pengen semuanya dia tumpahkan itu hartanya. Umpama 5 menit aja dikasih waktu, maka umpama dia memang orang nggak pernah sholat, dia akan kodok selama 5 waktu itu, dia akan taubat. Tapi lagi-lagi apa? Udah kontrakannya sudah habis. Kalau sudah datang aja tidak bisa ditunda. Nah, hadirin berbahagia, Imam Ali radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Imam Ali radhiyallahu anhu? Sampai Nabi mengatakan, ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya. Artinya orang nggak bisa masuk ke kota tanpa gerbang. Kenapa sampai Sayyidina Ali dijuluki gerbangnya ilmu? Karena ilmunya banyak, waktunya termanfaatkan dengan baik. Namun demikian, dia masih sempat bersenandung. Kata beliau, bakaitu ala syababin qad tawalla faya laita sababa lana ya'ulu. Law kana sababu yubau bai'an la taitu ma bayya ma yurid walakin as-sababa idza tawalla pamatlubuhu ba'id. Aku menangis atas masa muda yang telah kulalui. Faya laita sababa lana ya'ulu. Oh, mudah-mudahan masa muda kembali lagi kepadaku. Itu Sayyidina Ali, tapi bukan berarti saya tukang menghayal. Dia membaca syair ini buat kita. Beliau yang memanfaatkan waktu masih kepengen umur lain supaya lebih memanfaatkan waktu lagi. Kita bagaimana? Tadi saya katakan bahwa Sayyidina Ali itu apa julukan? Babul ilmi, Babul Madinah, gerbang kota. Arti ilmunya begitu banyak, termanfaatkan waktunya dengan baik. Tapi bukan berarti beliau seorang penghayal. Dihitung kepada kita, ditujukan kepada kita yang kadang-kadang lalai dengan waktu sehingga kita tidak mampu berbuat baik atau lupa berbuat amal soleh. Tapi dia mengatakan dalam gubahannya, laukan sababu yubau bai'an. Andaikan masa muda ada yang jual, ada yang ngobrol di pasar, la aqto itu ma bayya, saya akan berikan berapa saja harganya yang dia mau. Umpama nih masa muda ada yang jual, umur ada yang jual, 1 tahun 1 miliar, 2 tahun 2 miliar, 3 tahun 3 miliar, terusnya. Umpama umur diobral di pasar, kata Sayyidina Ali, la aqto itu ma bayya ma yurid, saya akan berikan berapapun harganya. Tapi apakah mungkin? Ujungnya dia mengatakan, walakin as-sababa idza tawalla pamatlabu wa, tetapi umur kalau sudah berlalu tidak akan bisa digapai lagi. Nah, hadirin berbahagia, kemudian Syekh Awad Adasi mengatakan, dia menasihati kita, ya sahabi sari ila a'malik, hai kawanku, bersegeralah kau beramal soleh. Ta'mal li baqiyati a'malik, beramallah untuk sisa umurmu. Al mautu yati baktatan la ta'lamu wa qabru sulkul amal wal muqam. Mati datang mendadak, nggak pakai ngomong-ngomong lagi, mati datang mendadak. Saudara hadirin, tapi ini rahmat Allah kepada kita. Kalau semua orang dikasih tahu matinya kapan, jangankan 2 hari lagi, 10 tahun lagi dia nggak akan betah hidup di dunia. Kenapa? Terbayang dia akan mati 10 tahun lagi. Ini rahasia Allah. Andaikan manusia dikasih tahu kapan matinya, nggak akan betah hidup di dunia.
Tapi hadirin sekalian, Allah rahasiakan kepada kita kapan kita mati. Al mautu ya'ti baktatan, mati datang mendadak. La ta'lamu, kau tidak akan pernah tahu. Wal qabru sunukul amal wal muqam. Sementara makam, kuburan adalah laci amal ibadah. Wal muqam, tempat kamu nanti gitu. Akhirnya dia mohon kepada Allah. Wallaha nas'alu taufiq lil khairah. Hanya kepada Allah jualah aku mohon taufik untuk berbuat kebaikan. Linas ada wa nanjua fil akhirah, agar kita semua selamat di akhirat. Hadirin berbahagia, itu yang harus kita camkan sebenarnya. Bukan kita berbangga, bukan kita kemudian belagu dengan datangnya hari, dengan datangnya tahun baru, bukan. Pada hakikatnya bukan semakin bertambah umur kita, tapi semakin berkurang umur kita. Oleh karenanya tidak ada lain, mari di sisa umur kita ini ya kita berbuat baik. Saudara hadirin, ada seorang penyair mengatakan, kam min fatayal huwa sulaiban, betapa banyak anak muda lalai dalam kehidupan, qad nusijat aqfanu wa huwa la yadri, padahal kain kapannya sudah ditenun. Bapak hadis sekalian, orang-orang yang ada di lingkungan ini, orang-orang yang ada di masjid ini, ada yang kain kapannya masih ditenun, ada yang masih di pabrik, ada yang sudah sampai di Tanah Abang barangkali, ada yang sudah sampai di warung sebelah rumah kita nggak tahu. Kalau kain kapan itu lebarnya panjangnya 2 meter, mungkin ada saudara kita yang kain kapannya tinggal setengah meter lagi. Itulah hakikat hidup, kita menunggu kain kapan jadi sebenarnya, kata seorang penyair. Qad nusijat akfanuhu wa la yadri, padahal kain kapan sudah ditenun tapi dia tidak tahu. Nah, marilah sekali lagi untuk sisa hidup kita banyak berbuat baik, karena kubur adalah tempat kita dan tempat menerima segala amal ibadah kita, apalagi akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.